saudara-saudara ada pula saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Sebenarnya memilih pemimpin Indonesia ini nggak perlu aneh-aneh kok. Cukup melihat seberapa pengalaman dia di dalam urusan pemerintahan. Samalah seperti kita waktu ingin mencari karyawan. Semakin tinggi posisi karyawan yang dicari itu, semakin besar juga tuntutan kita akan pengalaman si karyawan itu. Dia pernah kerja di mana, apa yang pernah dia kerjakan, berapa lama dia pernah kerja di sana, apakah dia pernah dipecat oleh perusahaan lama, ya seperti gitu-gitulah. Seberapa penting melihat rekam jejak seseorang? Wah, penting sekali. Apalagi dalam hal memilih seorang presiden, pemimpin tertinggi negara, kita juga harus cermat melihat rekam jejak seseorang. Jangan seperti memilih kucing dalam karung yang asal main ambil aja tanpa pernah meneliti apakah dia bisa menangkap tikus apa tidak. Salah memilih pemimpin, maka masa depan bangsa akan dipertaruhkan ke depannya. Benar memilih pemimpin, maka nasib bangsa juga akan bagus ke depannya. Inilah yang membuat saya memilih Ganjar Pranowo. 10 tahun menjadi anggota DPR, 10 tahun menjadi gubernur. Cukup sudah sebagai alasan saya untuk memilih dia sebagai calon presiden yang berpengalaman. Gak pernah terlibat korupsi. Bahkan KPK sudah bersuara bahwa hanya sedikit orang di DPR yang tidak menerima suap uang hasil korupsi IKTP. Dan salah satunya itu bernama Ganjar Pranowo. Apalagi ditambah calon wakilnya yang bernama Mahfud MD. Seorang menteri, mantan hakim konstitusi, dan seabrek pengalaman lainnya di bidang hukum. Membuat saya lebih tenang ketika negara ini kelak dipimpin oleh mereka. Satunya ahli pemerintahan dan satunya lagi adalah ahli hukum. Apalagi yang bikin saya ragu untuk milih mereka buat bangsa ini. Coba deh perhatikan kandidat lainnya. Prabowo punya jejak masa lalu yang kelam banget terkait pelanggaran hak asasi manusia. Dia juga bisa menjadi menteri pertahanan hanya karena kebaikan hati Presiden Jokowi saja. Bukan karena pengalamannya yang segudang. Itulah kenapa di debat kemarin Prabowo yang Menteri Pertahanan bahkan tidak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kementerian dia. Karena memang Prabowo itu nggak paham. Belum lagi calon wakilnya Gibran yang masih mentah banget dalam urusan pemerintahan. Baru 2 tahun jadi wali kota, terus dikarbit jadi wakil presiden hanya karena dia anaknya presiden. Bukan karena dia penuh pengalaman yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Misalnya nih, Prabowo yang sudah sangat tua dengan usia 72 tahun. Tiba-tiba sakit parah ketika dia memimpin negara. Masa negara sebesar Indonesia diberikan kepada seorang anak yang mentah pengalaman mengelola negara? Bisa hancur negara ini ke depan dan kembali mundur ke belakang, susah berkembang. Begitu juga pasangan calon lainnya yaitu Anies Baswedan. Anies memang punya pengalaman sebagai gubernur DKI. Tapi kalau melihat kinerjanya di Jakarta yang aut-autan, saya itu ngeri membayangkan apa yang terjadi ketika dia memimpin Indonesia. Anies ini contoh pemimpin yang artifisial. Dia sering memakai kosmetik tebal untuk menutupi kelemahannya dalam mengelola kota Jakarta. Lihat, perhatikan. Anies sering sekali memunculkan simbol-simbol atau ikon-ikon yang diharapkan diperbincangkan masyarakat. Sekedar untuk mengalihkan perhatian dari masalah manajerial yang dia punya. Anies emang jago kalau urusan kata-kata. Wong dia itu dosen kok. Tapi kalau urusan kerja, wah jangan ditanya. Ancur-ancuran. Orang yang jago banget di teori biasanya itu lemah sebagai praktisi. Wakilnya Anies, Caimin. Wah jangan ditanya deh. Lucu orangnya memang, tapi nggak bisa serius dalam mengurusi negara. Nanti akan muncul jargon-jargon selepat-selepet, tapi kerjaan nggak beres.
Dan kalau kita jeli melihat, sebenarnya ada permasalahan dalam hubungan Anies dan Caimin. Caimin seringkali mengeluarkan kebijakan tanpa konsultasi dengan Anies. Seperti misalnya ketika di debat dia bicara tentang membangun 40 kota besar seperti Jakarta. Dan ternyata belakangan diklarifikasi oleh tim sukses mereka sendiri. Kacau banget memang Caimin ini. Ganjar memang tidak sempurna. Mahfud MD juga bukan orang yang sempurna. Kalau ada yang lebih pintar dan lebih jernih dari mereka, saya pasti akan pilih yang lain itu juga. Itu namanya objektif. Tetapi sekarang ini, dalam 3 pasangan calon yang ada, ya yang terbaik menurut saya masih pasangan Ganjar dan Mahfud. Yang lain, ngeri saya berikan negara sebesar ini kepada mereka. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman dimanapun Anda berada saat ini, semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelumnya kita sudah mendengarkan sedikit cuplikan video dari Denny Siregar. Tentunya Denny Siregar ini mengatakan bahwa dirinya lebih pro kepada Ganjar Pranowo, yang dimana Ganjar ini memang memiliki leadership, kepemimpinannya juga sudah terbukti. Dari 3 capres ini, menurut saya memang Ganjar lah yang memang bermasyarakat dan pro kepada rakyat. Kita bisa lihat kepemimpinannya, penguasaan dirinya, karakternya juga sudah bagus. Karena ketika kita dipimpin oleh orang baik, maka kita akan lebih baik untuk kedepannya. Kita bisa lihat strategi-strategi yang digunakan dan program-program Ganjar memang sangat menarik untuk dilaksanakan di tahun 2024 ini sampai 2029. Teman-teman, itulah salah satu yang disampaikan oleh Denny Siregar ini. Menurut saya inilah statement Denny Siregar yang menurut saya lebih pantas dan lebih dapat dicerna oleh masyarakat agar kita lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin di NKRI ini. Karena ketika kita salah memilih pemimpin, maka kita akan menikmati sengsaraan sampai 5 tahun. Kita bisa lihat program yang akan dilakukan Ganjar ketika mereka menang di tahun 2024 ini soal internet gratis. Internet gratis ini menurut saya sangat menarik untuk dilaksanakan ketika mereka terpilih nanti sebagai Presiden Republik Indonesia. Mungkin kita bisa lihat leadership dari Ganjar, leadership dari Mahfud MD, yang dimana Mahfud MD ini sudah berpengalaman dalam berpolitik. Kita bisa lihat dia adalah seorang mantan MK. Kalau soal berpengalaman, soal teruji, tentunya mereka sudah teruji. Jadi jangan diragukan lagi menurut saya. Mereka juga setiap berusaha sangat dekat kepada masyarakat. Saya lihat itu videonya bahwa mereka pantas untuk menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 nanti. Ada salah satu berita atau informasi artikel mengenai Prabowo Subianto, dan Denny Siregar juga mengatakan tersebut bahwa ketika mereka memilih itu agak ngeri. Ada salah satu artikel menarik menurut saya untuk kita bahas, teman-teman. Prabowo dinilai tak mampu kuasai emosi saat debat ketiga Pilpres di tahun 2024. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dinilai menunjukkan emosional dalam beragam cara saat beradu gagasan dalam debat ketiga Pilpres di tahun 2024 di Istora Senayan, Jakarta, 7 Januari 2024. Hal itu disampaikan pakar gestur dan mikroekspri Monica Wamalasari saat dihubungi Senin pada tanggal 8 Januari 2024. Ketidakmampuan Prabowo menguasai emosi dalam bentuk menginstruksikan dan berkaca pinggang menjadi perhatian, hingga moderator perlu mengatur untuk menegakkan tutur Monica menerangkan. Tentu kita bisa lihat di saat debat tersebut memang Prabowo tampak sekali sangat emosional. Kita bisa lihat, teman-teman, soal Prabowo memang tampak sekali tidak tahan emosi.
dia tidak jauh beda lah dengan Gibran Rakabuming Raka. Ya, kalau Gibran Rakabuming Raka masih kita maklumi karena Gibran masih anak muda, sangat emosinya masih membara. Beda dengan Prabowo sebagai mantan pertahanan, sebagai menteri pertahanan maksud saya, bukan mantan, masih menteri pertahanan. Ya menurut saya kalau pengalaman ya lebih berpengalaman Prabowo Subianto dibandingkan Gibran Rakabuming, karena berpengalaman, tentunya lebih berpengalaman Prabowo Subianto daripada Gibran Rakabuming. Tetapi menurut saya kalau tidak bisa menguasai diri tersebut, artinya belum berpengalaman dalam menguasai dirinya sendiri. Karena ketika kita banyak berpengalaman atau jam terbang kita sudah tinggi, tentunya kita harus menguasai diri kita sendiri dan menjaga karakter kita di depan oleh publik, apalagi di ruang perdebatan tersebut. Karena ketika kita tidak bisa menjaga emosi kita, kita bisa langsung dinilai orang lain. Maka dicap menjadi tidak mampu untuk menguasai diri sendiri. Karena seorang pemimpin harus lebih menguasai diri sendiri dulu, memperbaiki dirinya sendiri, baru kita memimpin. Makanya ada salah satu video yang sangat menarik soal pernyataan dari Yusuf Kala mengenai soal pemilih. Kita dianjurkan agar kita tidak memilih pemimpin yang emosional. Tentunya menurut saya apa yang dikatakan oleh Yusuf Kala ini sangat menarik untuk kita perhatikan, karena tentunya benar. Ketika kita memilih pemimpin yang emosional, maka kita akan sengsara, teman-teman. Coba bayangkan ketika dia nanti bertemu kepada kepala daerah, kepala negara, kalau tampak emosi ya pastinya orang tersebut menampar. Tapi bercanda, teman-teman. Nah, kita harus melihat rekam jejaknya tersebut, apakah dia memang mampu untuk dalam memimpin atau mampu untuk menguasai diri. Ya, terutama pemimpin itu harus menjaga karakternya. Nah, teman-teman mungkin lebih paham lah, mungkin lebih tahu apa yang terjadi saat ini. Apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ini menurut saya sangat menarik untuk kita semua. Nah, teman-teman dimanapun berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045.